Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 507 Perintah Pemanggilan Dinasti. Raja Monyet Raksasa membantu pendiri Naga Biru bangkit kembali adalah masalah yang sangat membosankan dan rumit. Butuh waktu yang sangat lama, setidaknya butuh 1 bulan. Untuk masalah yang tingkat kesulitannya begitu tinggi, dengan teknik formasi roh yang saat ini dikuasai Chu Feng, dia benar-benar tidak dapat banyak membantu. Saat Raja Monyet mengerikan mendiskusikan langkah-langkah khusus dengan pendiri Naga Biru mengenai kebangkitannya, Chu Feng tiba di depan formasi roh yang menyegel Surou dan Sumei. Kalian berdua, gadis-gadis 2 tahun telah berlalu hanya dengan 1 kali tidur. Tahukah kalian betapa aku merindukan suara kalian, senyum kalian? Chu Feng duduk di depan formasi roh. Melalui celah-celah, dia melihat 2 wanita cantik di formasi roh, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum damai. Sudah cukup lama berlalu sejak Raja Monyet mengerikan menyelamatkan Surou dan Sumei dengan menggabungkan mutiara es dan mutiara api ke dalam tubuh mereka, tetapi mereka berdua belum juga terbangun. Awalnya Chu Feng masih sangat khawatir, tetapi dengan cepat kegugupannya menghilang dan digantikan oleh kegembiraan yang tak terduga dan mengejutkan. Itu karena saat Surou dan Sumei tertidur lelap, mereka tidak hanya berangsur-angsur pulih ke penampilan semula, karena warna wajah mereka menjadi semakin merah. Saat ini, mereka memiliki suasana khusus yang tidak mereka miliki sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki orang normal, jadi tidak diragukan lagi, itu pasti dipengaruhi oleh mutiara di dalam tubuh mereka. Namun, yang paling membuat Chu Feng gembira adalah saat mereka berdua tertidur lelap, aura mereka mulai meningkat. Saat ini, Surou telah mencapai level 6 dari ranah mendalam, dan bahkan kultivasi Sumei telah mencapai level 5 dari ranah mendalam. Tanpa disadari, kultivasi mereka sebenarnya akan segera menyusul Chu Feng. Untuk mengetahui bahwa alasan mengapa Chu Feng mampu memiliki kultivasinya saat ini adalah karena ia mengalami banyak kesengsaraan dan mengolah sejumlah besar sumber daya. Dapat dikatakan bahwa ia membayar harga yang sangat mahal. Namun, kedua gadis itu menemukan keberuntungan dalam sebuah bencana. Mereka hanya tidur nyenyak selama sekitar 2 tahun dan kultivasi mereka meningkat pesat. Selain itu jelas bukan alam terakhir mereka. Jika terus berlanjut, saat mereka bangun, mungkin mereka bahkan bisa melangkah ke alam surga. Jujur saja, menghadapi situasi itu, bahkan jika itu adalah Chu Feng, dia merasa sedikit kagum. Namun, lebih dari itu, dia merasa senang. Bagaimanapun, Surou dan Sumei adalah orang-orang yang dia cintai. Jika kultivasi mereka menjadi lebih kuat, itu sama saja dengan memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Itulah yang diharapkan Chu Feng. Jika dinasti Jiang dapat menghilangkan bahaya ini, dan kalian berdua juga dapat segera bangkit, ikuti aku ke wilayah Laut Timur untuk melihatnya. Lagi pula, kalian berdua, yang memiliki 2 mutiara, juga harus pergi memeriksa tanah itu. Chu Feng sudah membuat rencana. Jika Surou dan Sumei dapat segera bangkit, dia akan membawa mereka ke wilayah Laut Timur, dan juga membiarkan mereka bergabung dengan Akademi 4 Laut bersama dengan Jiang Wuxiang dan Zhang Tianyi. Dengan begitu, mereka berdua akan mengalami perkembangan yang lebih besar. Lagi pula, bergabung dengan Akademi Forces sama saja dengan memiliki tempat berlindung, dan secara relatif, itu akan lebih aman. Adapun Chu Feng sendiri, untuk sementara dia sudah melupakan keinginannya untuk bergabung dengan Akademi 4 Lautan karena dia harus segera meningkatkan kultivasinya, dan itu membutuhkan sumber daya kultivasi yang besar. Namun karena sumber daya kultivasi sangat berharga, dalam perjalanan mendapatkannya kembali, akan sulit untuk menghindari permusuhan dengan orang lain. Jadi, setelah Chu Feng memasuki wilayah Laut Timur, di permukaan, dia akan bertindak seolah-olah dia tidak mengenal Zhang Tianyi, Jiang Wuxiang dan yang lainnya. Dia hanya akan bertemu dengan mereka dalam kegelapan, sehingga di masa depan, musuh yang dia sakiti tidak akan pergi dan mencari Zhang Tianyi dan yang lainnya untuk melunasi hutang. Biarkan aku merasakan efek apa yang ditimbulkan benda ini. Tiba-tiba, Chu Feng mengeluarkan botol giok yang berisi esensi pembentukan roh. Meskipun dia sudah tahu betapa mengerikannya esensi pembentukan roh, karena dianggap sebagai benda berbahaya yang tidak dapat dimurnikan, Chu Feng merasa bahwa itu dapat dimurnikan. Petir ilahi di tubuhnya tampaknya tidak takut pada energi yang menggila. Selama itu adalah energi di antara langit dan bumi, semuanya dapat diserap olehnya. Jadi, Chu Feng membuka botol giok dan menuangkan setetes Spirit Formation Essence ke tangannya. Untuk berjaga-jaga, dia hanya menjilatinya. Seketika, dia merasakan semburan gas liar meledak di mulutnya. Pada saat itu, Chu Feng buru-buru menutup mulutnya, dan sambil menggertakkan giginya, dia dengan paksa menelan gas itu. Tepat saat memasuki tenggorokannya, gas liar itu menyerang tubuh Chu Feng. Namun, tepat saat ada tanda-tanda akan menyerang, semburan daya hisap yang tak terbatas keluar dari dantian Chu Feng, dengan paksa memasukkan gas liar itu ke dalam dantian. Pada saat yang sama, suara mengunyah datang dari dantiannya. Pada saat itu, Chu Feng sangat gembira karena esensi formasi roh liar itu persis seperti yang diharapkan Chu Feng.
Esensi itu dikonsumsi oleh petir ilahi di dantian Chu Feng tanpa efek negatif sama sekali. Selain itu, hanya dengan sedikit saja, Chu Feng merasakan auranya menguat banyak. Sejak saat itu, dari sedikit ke banyak, Chu Feng menelan esensi pembentukan roh dalam botol giok sedikit demi sedikit dan setelah Chu Feng menghabiskan seluruh botol esensi pembentukan roh, seperti keajaiban, Chu Feng berhasil menembusnya. Menerobos ke alam mendalam tingkat ke-9. Esensi formasi roh ini memang hal yang baik. Hanya dengan sedikit saja, itu membuatku menembus satu tingkat kultivasi. Jika aku mendapatkan lebih banyak dari ini, bukankah aku akan memiliki harapan untuk melangkah ke alam surga? Chu Feng sangat gembira. Dia tidak hanya senang karena esensi pembentukan roh dapat disempurnakan olehnya, tetapi juga karena petir ilahi tidak takut pada energi yang tidak terkendali tersebut. Yang berarti banyak hal yang tidak dapat disempurnakan oleh orang-orang dan dianggap berbahaya, Chu Feng dapat menganggapnya sebagai sumber daya kultivasi dan menyempurnakannya. Haha, Chu Feng, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang sumber daya kultivasi karena ada banyak jenis sumber daya kultivasi di dunia ini. Saat ini, kau percaya padaku, kan? Masih banyak hal seperti esensi pembentukan roh ini di dunia ini. Bagi orang biasa, hal-hal itu tidak berguna, dan bahkan merupakan hal-hal yang mereka jaga jaraknya saat terlihat, tetapi bagimu, hal-hal itu memiliki efek menguntungkan yang tak tertandingi. Benua 9 provinsi ini hanyalah daratan kecil. Wajar saja jika tempat ini memiliki sedikit keanehan, tetapi aku yakin setelah kau melangkah ke wilayah Laut Timur, akan semakin banyak hal yang dapat kau gunakan. 4 tahun kemudian, kau mungkin tidak akan memiliki kesempatan. Tepat pada saat itu, Egi juga berbicara. Sebenarnya, ketika Chu Feng mengonsumsi esensi formasi roh tadi, dia juga berkeringat dingin untuk Chu Feng. Namun, setelah melihatnya berhasil, dari lubuk hatinya, dia merasa senang untuk Chu Feng. Ya. Aku semakin ingin menginjakkan kaki di tanah itu. Dan setelah mendengar kata-kata Egi, Chu Feng bahkan semakin tak henti-hentinya menantikan wilayah Laut Timur. Setelah kultivasinya meningkat, Chu Feng tidak mengganggu Raja Monyet Mengerikan dan pendiri Naga Biru. Dia meninggalkan makam 1000 tulang, tetapi saat dia kembali ke istana yang luas, dia menemukan bahwa Li Zhangqing sedang duduk di dalam dengan wajah penuh kegelisahan. Setelah Li Zhangqing melihat Chu Feng, dia bergegas berlari ke arahnya dan berkata dengan agak panik, "Chu Feng, ini tidak baik." "Kepala sekolah, apa yang terjadi?" Chu Feng bertanya dengan bingung. "Lihat ini." Li Zhangqing menyerahkan surat emas kepada Chu Feng. Surat itu dikirim oleh dinasti Jiang, dan pada surat itu tertulis 3 kata besar yang mempesona. Itu adalah perintah pemanggilan dinasti.